Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita memasuki pada bab mengenai karya ilmiah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kamu siapkan buku catatan bahasa Indonesiamu. Lalu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita mulai bab mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari karya ilmiah. Yang pertama itu ada makalah, yaitu karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Jadi makalah ini adalah tulisan yang resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis dari pelajar ataupun mahasiswa untuk laporan dari hasil pengerjaan tugasnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada kertas kerja. Kertas kerja ini hampir sama dengan makalah. Namun, penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah, berisi solusi dari permasalahan besar yang sedang dihadapi. Kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Lalu yang ketiga ini ada artikel. Artikel adalah karya tulis ilmiah yang ditulis berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang akan diangkat. Opini di sini itu dimaksudnya bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa dari penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Lanjut, jenis yang keempat adalah skripsi. Skripsi ini adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data pun diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan. Jadi, jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Akhir skripsi biasanya itu dia berbentuk hardcover dan dipresentasikan di depan para dosen penguji dan pembimbing. Itulah yang disebut dengan istilah sidang skripsi. Selanjutnya ada tesis. Tesis ini adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Pernyataan yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam bentuk karangan. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh gelar S1, tesis diperlukan untuk meraih gelar S2 atau master. Perbedaannya dengan skripsi, kalau tesis itu menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks, sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan dengan skripsi. Dan tesis ini pun menyajikannya temuan baru dengan diri sendiri, berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi itu dia menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Dan yang terakhir itu ada disertasi. Disertasi itu adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh si penulis.
Nih ya, disertasi itu adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar S3 atau doktor. Calon doktor mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh manusia pada bidang tertentu, lalu mencari solusi akan permasalahan tersebut sehingga hasil karyanya bermanfaat nyata dan bersifat original. Seperti itu. Lalu masuk pada struktur karya ilmiah. Yang pertama itu adalah judul. Dirumuskan dalam satu kalimat yang jelas dan lengkap. Yang kedua ada mencerminkan hubungan antar variabel. Jadi antara satu kata dengan kata lain harus berhubungan dan satu kalimat dengan kalimat yang lain juga harus berhubungan. Yang berarti mereka judulnya itu harus saling berhubungan. Lalu yang ketiga itu ada konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Ini ada contoh dari judul karya ilmiah. Bisa kalian perhatikan. Kalian boleh memilih penulisannya itu seperti apa. Misalnya, kalian ingin menggunakan huruf kapital. Berarti semua penulisan harus menggunakan kapital. Namun jika kalian tidak ingin menggunakan huruf kapital semua, hanya di awal kata saja yang huruf kapitalnya, itu pun diperbolehkan. Namun kalau kalian hanya ingin menggunakan huruf kapital di awal kata saja, berarti dalam kata hubung seperti dan, tentang, lalu, kemudian itu tidak menggunakan huruf kapital untuk di awal katanya. Lalu ini ada contoh atau penjelasan dari contoh judul karya ilmiah yang ini. Oke. Nih, kalian bisa pahami, kalian lihat ada masalah yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjeknya, serta metode penelitian. Lanjut kita masuk kepada pendahuluan. Pendahuluan itu ada bagian-bagiannya pula nih. Ada 4 bagian. Yang pertama itu ada latar belakang masalah. Di sini kalian menguraikan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Kalian bisa menjelaskan mengenai judul kalian sedikit saja, tidak usah banyak-banyak di bagian latar belakang masalah. Lalu yang kedua itu ada identifikasi masalah, sesuatu yang perlu dipecahkan oleh penulis. Pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan mengapa atau bagaimana. Jadi di identifikasi masalah ini kalian bisa menulis pertanyaan yang berhubungan dengan judul kalian atau yang akan kalian teliti misalnya. Lalu yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan di sini mengenai pernyataan mengenai pembahasan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Kalau di identifikasi masalah itu pertanyaan, tapi kalau di tujuan itu adalah pernyataan. Jadi di tujuan ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kalian tanyakan di bagian identifikasi masalah. Di identifikasi masalah kalian berupa pertanyaan mengapa atau bagaimana. Nah di tujuannya itu kalian jawab dengan pernyataannya. Seperti itu. Lalu yang keempat ada manfaat. Manfaat ini kalian gunakan untuk meyakinkan pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari karya ilmiah yang kalian buat. Setelah bagian pendahuluan, kita masuk pada bagian kerangka teoritis. Kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Jadi kerangka teoritis ini
berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasikan dengan karya tulis ilmiah itu. Pada bagian ini, teori-teori dari para ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebut pada bagian rumusan masalah. Dalam menyusun teori, kemampuan menggunakan kaidah pengutipan sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme. Jadi, kerangka teoritis ini kalian bisa lihat dari karya-karya orang yang sudah terbit seperti itu, atau karya-karya atau pula teori-teori dari para ahli. Tetapi kalian tidak boleh mengikuti semuanya. Jadi kalian baca, lalu kalian ulas kembali menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalau kalian mengcopy paste ya, bahasa kamu mengcopy paste, itu sama saja kalian melakukan plagiarisme. Itu dilarang. Oke, kita lanjut lagi pada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari sebuah karya tulis ilmiah. Metode penelitian menjadi bentuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Sebab jika metodenya salah, pembahasannya pun pasti juga akan salah. Nih, metode penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kalian bisa lihat di sini, kalau metode kuantitatif itu adalah metode yang menggunakan analisis data bersifat statistik atau hitung-hitungan. Kalau kalian yang suka menghitung, kalian bisa menggunakan metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan teknik pengambilan sampelnya secara acak menggunakan instrumen. Jadi nih ya, kalau kalian melihat ada orang yang suka membagikan kuesioner atau instrumen atau angket ya, itu berarti orang tersebut melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan membagikan kuesioner atau angket. Seperti itu. Lalu metode yang kedua ada kualitatif. Nah, kalau metode ini tuh digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kuncinya. Nah, kalau metode kualitatif ini lebih ke teori, menganalisis menggunakan bahasa kalian sehari-hari. Menggunakan bahasa kamu sendiri. Seperti itu, tidak menggunakan angka atau perhitungan. Dan dia tidak membagikan kuesioner, tidak membagikan angket, seperti itu. Oke, kita lanjut pada bagian intinya, yaitu pembahasan. Pembahasan ini berisi paparan terkait dengan rumusan masalah, tujuan penulisan yang dikemukakan pada pendahuluan tadi. Datanya pun diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dengan berbagai sudut pandang yang diperkuat oleh teori-teori dari para ahli tentunya. Lalu dapat dilengkapi dengan grafik dan tabel. Biasanya kalau kalian menggunakan metode kuantitatif, pasti banyak ditemukan grafik dan tabel pada bagian pembahasan. Nih, bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak ya nak, dibandingkan dengan bagian lainnya. Dan lebih lengkap, bahkan sangat lengkap. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimal mungkin pada bagian ini. Penulis akan menggunakan daya analisisnya sebagai objektif, bergantung pada metode yang dipilih ya.
Jika metode kuantitatif yang dipilih, data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau tabel, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Sementara itu, jika kamu memilih metode kualitatif yang kamu pilih itu, datanya akan diuraikan secara verbal atau seperti menganalisis. Seperti itu ya, Nak. Oke, setelah pembahasan kita masuk pada bagian kesimpulan dan saran. Dalam menulis kesimpulan, ditulis butir per butir atau uraian yang berupa esai padat. Kesimpulan itu berbeda dengan rangkuman ya, Nak ya. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi. Sedangkan kalau rangkuman itu hanya berisi kumpulan ide pokoknya saja. Maka dari itu, kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Sementara itu, bagian saran berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik. Selain itu juga, saran berisi anjuran terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis. Jadi seperti kamu memberikan saran untuk para pembaca karya ilmiah kamu. Lalu kamu juga memberikan saran untuk para peneliti selanjutnya. Lalu kamu juga bisa memberikan saran untuk dirimu sendiri. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada daftar pustaka, yaitu landasan yang terdapat dari sumber tertulis, baik berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber lainnya. Nih ya nak ya, perhatikan baik-baik cara menulis daftar pustaka. Yang pertama itu dia harus berurutan secara alfabet tanpa menggunakan nomor urut. Jadi nanti saat kalian membuat daftar pustaka, untuk namanya itu kalian urutkan sesuai alfabet A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada sumber tertulis yang memerlukan banyak tempat, lebih dari satu baris, ditulis dengan jarak 1 spasi. Sedangkan jarak antara sumber yang satu dengan yang lainnya adalah 2 spasi. Misalnya kamu menggunakan 2 buku. Berarti untuk sumber buku yang pertama dengan sumber buku yang kedua, jaraknya adalah 2 spasi. Seperti itu. Nih, susunan untuk menulis daftar pustaka. Yang pertama ada nama. Namanya itu disusunnya terbalik. Misalnya Putri Mahalena, berarti Mahalena Putri gitu. Jadi namanya dibalik ya nak ya. Selanjutnya tahun terbit. Lalu ada judul pustaka atau judul bukunya. Yang keempat ada kota terbit, dan yang kelima ada penerbit. Nih, untuk kalian pahami ada contohnya. Di sini ada Hikmat A, yang nama aslinya itu adalah Ade Hikmat. Jadi dibalik namanya menjadi Hikmat A. Di sini dia menulis sebuah buku ini ada 2 penulis, ada Solihati N. Nama aslinya itu adalah Nani Solihati. Berarti Hikmat A titik dan Solihati, N titik, buka kurung, tahun diterbitkan buku tersebut tahun berapa dilihat, atau jurnal artikel tersebut tahun berapa tuh diterbitkannya dilihat, ditulis dalam kurung. Setelah itu berilah tanda titik lagi, dan judul buku tersebut itu apa? Judul bukunya Bahasa Indonesia, titik, tempat terbitnya itu di mana? Bisa di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, Yogyakarta gitu. Setelah kota terbitnya itu kalian titik 2, lalu nama penerbitnya.
Misalnya dia dari PT Gramedia dan sebagainya, dan ditutup dengan tanda titik. Oke. Lalu yang kedua itu ada Ibrahim, N. Nama aslinya itu adalah Nini Ibrahim. Karena yang diambil nama belakangnya jadi Ibrahim, N. Dan selanjutnya itu sama seperti yang pertama tadi, tahunnya, judulnya, lalu ada kota terbitnya serta tempat penerbitnya atau si penerbitnya itu siapa. Nih, lihat lagi yang ketiga ini, dia ada nama penulisnya banyak nih, nggak cuma satu atau dua. Ada Nur Jamal, Sumirat, Darwis. Sebenarnya kamu tidak perlu menuliskan ketiganya, kamu bisa pilih salah satu, misalnya Nur Jamal, D titik, DKK atau dan kawan-kawan, itu boleh. Atau kamu mau menulis semuanya pun boleh. Itu bagaimana dengan diri kamu sendiri, seperti itu. Lalu berurutan nih yang sesuai alfabet yang tadi saya jelaskan. Hikmat, H dulu. Lalu ada Ibrahim, I, Nur Jamal, N. Kan sesuai alfabet tuh, H, I, N, ya kan? Tujuan dari karya ilmiah itu, pertama, dapat menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah atau institusi perguruan tinggi dengan masyarakat, atau bagi para peminatnya. Kedua, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. 3. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dari keilmuannya. Lalu yang keempat, menumbuhkan etos ilmiah. Dan yang terakhir itu ada sebagai wahana melatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. Seperti itu. Kalau ada tujuan, ada juga manfaatnya nih nak. Manfaat yang pertama dari karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 3. Memperoleh kepuasan intelektual. 4. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 5. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. 6. Meningkatkan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dan 7. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Lanjut pada langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada persiapan penulisan karya ilmiah. Terbagi lagi nih. 1. Pemilihan topik atau masalah yang akan kita bahas. Pemilihan topik yang jelas dan spesifik agar karya ilmiah kita dapat dibuktikan kebenarannya dan dipertanggungjawabkan. Jadi, pembahasan yang kita bahas dalam suatu karya ilmiah dapat kita pertanggungjawabkan isiannya ya. Jadi kamu itu tidak asal menulis sebuah karya ilmiah ya nak ya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Sebelum menulis, kita harus mengidentifikasi siapa nih kira-kira yang akan membaca tulisan kita. Hal tersebut perlu dipertimbangkan agar tulisan kita itu tepat sasarannya. 3. Menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Tentukan cakupan isi yang akan kita gunakan. Cakupan materi adalah jenis dan jumlah informasi
yang akan disajikan di dalam tulisan. Lalu bagian yang kedua, pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi itu, 1. Menentukan orang yang tepat untuk diwawancarai. Lalu mempersiapkan wawancara. Yang ketiga, melaksanakan wawancara. Dan yang keempat itu mengolah hasil wawancara kita. Seperti itu. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap proses penulisan. Tahap proses penulisan pun terbagi lagi nih. Ada tahap pra-penulisan. Yang pertama itu pemilihan dan pembatasan topik. 2. Merumuskan tujuan. 3. Mempertimbangkan bentuk karangan. 4. Mengumpulkan data pendukung. 5. Merumuskan judul. Dan 6. Penyusunan ide dalam bentuk kerangka karangan. Lalu tahap proses yang B, yang kedua, yaitu tahap penulisan draft. Ada 1. Mengekspresikan ide-ide ke dalam tulisan kasar. 2. Mengembangkan ide yang ada pada kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Jadi setelah kamu membuat kerangkanya, kamu kembangkan ide kamu itu agar menjadi sebuah karangan yang utuh. Lalu ada tahap revisi, yaitu memperbaiki ide-ide dalam karangan, berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan topik yang kamu pilih. Jadi setelah selesai, kamu perbaiki tuh ide-ide kamu, apakah ada yang salah, ada yang kurang, bagaimana penataannya, ada yang ditambahkan, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam tahap revisi. Lalu yang D, tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan itu terbagi lagi. Yang pertama, memperbaiki perubahan-perubahan aspek mekanik karangan. Aspek mekanik karangan itu ada huruf kapitalnya, ejaannya, struktur kalimat, tanda baca, istilah dan kosakata. Jadi harus kamu perhatikan tuh mengenai mekanik-mekanik dalam karangan, oke? Lalu yang kedua ada memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan. Dan yang ketiga, memeriksa kembali karya ilmiah yang telah kita buat dari awal untuk mencari kemungkinan adanya kesalahan yang terjadi. Jadi, setelah selesai, kamu periksa lagi nih karya ilmiah kamu dari awal, dari judul sampai dengan akhir. Takutnya ada lagi kesalahan atau ada penulisan-penulisan yang salah dalam karya ilmiah yang kamu buat. Seperti itu. Dan tahap yang terakhir itu ada tahap publikasi. Nah, di sini nih, publikasikanlah karya kita agar dapat dibaca oleh orang lain untuk mendapatkan masukan dan saran dari para pembaca sebagai revisi kita dalam membuat karya ilmiah ke depannya. Setelah selesai kamu membuat karya ilmiah, kamu posting nih karya ilmiah yang telah kamu buat agar karya ilmiah kamu itu bisa dibaca oleh orang-orang sekitar dan para pembacanya itu dapat memberikan saran, kritik kepada pembuat karya ilmiah atau kepada kamu. Oke, baiklah nak, sampai di sini materi karya ilmiah yang Ibu jelaskan. Apabila ada yang kurang memahaminya, silahkan bertanya kepada Ibu ya nak ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.